Oh, udah mulai. Oke. So guys, ini adalah mainan baru gue. Ini adalah Lenovo Yoga Book 9i. Tuh, setupnya begini. Kerasa nggak bedanya punya? Well, let me talk about it. Oke? So, gue pernah bikin video pendek, shorts, TikTok, IG Reels, tapi kemarin ya, or whatever you wanna call it, tentang laptop ini. Jadi video itu tentang laptop ini. Kebetulan gue ada beberapa tech reviewer lainnya yang diundang untuk pertama kalinya nyobain langsung. Dan sekarang sekalian disclaimer, gue ini dipinjemin. Gue dipinjemin laptop ini dan memang ini, well, yes, this is a paid review. Tapi tunggu dulu sebelum lo cabut, nonton dulu sampai habis. Bener nggak ini paid review terus gue akan selalu bagus-bagusin laptop ini? Well, kredibilitas gue di sini jadi taruhannya. Kalau kalian penasaran nonton sampai habis, paid review ini akan jadi seperti apa? Pertama-tama gue bahas dulu kenapa dua layar. Laptop ini punya dua layar touchscreen yang dua-duanya OLED 2.8K. Wow! Dan ini nggak main-main ya. Lenovo mempelajari bahwa semakin banyak orang bekerja lebih dari satu layar. Kayak gue gini satu, dan atau di belakang ini. Ini gue setuju banget. Gue sendiri di rumah kerja dengan dua monitor yang segede gini. Gue yakin di rumahnya orang yang nonton ini banyak banget yang bikin workstation yang lebih dari satu layar. Atau setidaknya lo buka PC lo di rumah sambil ada tablet mungkin di sebelahnya, atau handphone, atau smartphone. Jadi gue sekarang pakai laptop, kalau di luar rumah juga ada iPad biasanya. Atau ada pilihan lain, ada layar portable. Gue juga pernah bikin video tentang ThinkVision, itu juga layar portable aja. Dan gue lumayan yakin, orang yang pernah ngerasain kerja lebih dari satu layar, pasti suka. Once you go multiple screen, you can't go back. Gue akan bekerja berusaha lebih dari satu layar terus sebisa gue. Oke, I hope I'm right. Coba silakan tulis di komen. Rasain dua layar deh. Nah, dari hasil pemikiran ini muncullah Yoga Book 9i. Dari dual screen kayak gini, Lenovo mencoba berpikir lebih jauh. Kira-kira bisa diapain ya dua screen ini? Let's not stop here. Let's figure out more. Dua layar ini bisa dibikin buat beberapa mode kerja. Kita tahu Lenovo Yoga dari dulu bisa mode laptop, tent, display, tablet. Jujur sebenarnya, ya, ini masih pilihan sih, tapi gue yakin ujung-ujungnya orang bekerja di mode laptop lagi yang paling banyak. Nah, maka dari itu Lenovo mau fokus nih di mode laptop tuh bisa kayak gimana lagi. Yang pertama, laptop dengan menggunakan dual screen-nya. Yes, seperti ini. Dengan tap 8 jari, dia akan keluar keyboard-nya. Keyboard yang bisa digeser di bawah dan bisa juga di atas. Kalau lagi di bawah, dia akan keluar Windows Hello-nya atau Windows Dashboard-nya. Kalau lagi di atas, dia akan keluar trackpad-nya. Di layar virtual ini, layaknya keyboard virtual dimanapun, nggak seenak keyboard fisik, oke? Dan memang butuh waktu untuk membiasakannya. Di tablet manapun ya, bukan cuma di laptop ini. Ini akan agak susah ngetiknya, tapi ya udah, itu butuh kebiasaan. Setidaknya kalau mau dengan gaya laptop ini doang, ya layarnya harus salah satu pilihannya adalah ini. Nah, mode kayak gini tuh katanya juga bisa buat gaming. Dengan kontrol di bawahnya, lo main gaming. Well, dan memang bisa, tapi look, gaming di laptop dan PC biasanya gaming yang cukup serius ya, AAA gaming yang gambarnya bagus banget, atau game-game kompetisinya milik gamers-gamers pro yang artinya butuh kecepatan banget. Jadi kayak lag sedikit atau lambat sedikit, salah sedikit tuh ya it cost them their competition, oke? Yang namanya gaming di touchscreen bukan dengan spek gaming, ya lo simpulin sendiri deh. So, you know. Satu jenis mode penggunaan yang menarik bisa dalam mode seperti ini yaitu menggunakan stylusnya yang juga termasuk dalam pembelian. Stylus ini, yang cukup bagus ini, bukan yang terbaik ya, bisa digunakan di layar yang flat, sedangkan ada layar di depannya ini untuk melihat sumber kontennya. Jadi seperti, ya mungkin lo nonton video YouTube di atas, terus nyatet di bawahnya, atau lagi apapun, catat di bawahnya. Nah, soal mengetik di touchscreen tadi, Lenovo tuh juga sadar, oke? Makanya termasuk dalam pembelian adanya keyboard ini. Keyboard Bluetooth. Penggunaannya pun bisa bermacam-macam. Bisa ditaruh di bagian atas layar sehingga bawahnya keluar touchpad lagi, atau digeser di bagian bawah, dia akan keluar dashboardnya lagi. Nih ada Microsoft Outlook, ada berita-beritanya Microsoft, dan bagusnya juga ini agak kayak magnetic, snappy gitu. Oke? Atas, bawah. Mungkin ini bukan keyboard fisik terbaik yang ada di luar sana, tapi ini jauh lebih baik daripada keyboard virtual yang ada di layar. Ya, kebiasaan ngetiknya udah gampang lah. Sedikit kendala, paham lah ya kalau Bluetooth keyboard ini artinya ada baterainya dan dia bisa di-charge lagi.
charge-nya ada menggunakan USB-C dan dia ada slidernya di sini untuk dimatikan kalau tidak diperlukan. Mungkin sedikit saran buat Lenovo, kedepannya mungkin bisa dipikirkan bagaimana di saat menempel dia nge-charge. Mungkin layaknya iPad mungkin, catat ya Lenovo mungkin kedepannya bisa ini di saat dia nempel, dia nge-charge sambil nge-charge keyboardnya. Who knows? Mode yang kedua adalah laptop mode book. Nah, folio yang belakang ini itu bisa awalnya adalah sebuah folio yang disimpan seperti ini. Dia bisa dibuka untuk dijadikan suatu stand yang dilipat keluar untuk naruh stylusnya di belakangnya dan diberdirikan seperti layaknya book ini. Oke, kita bahas yang mode book ini. Dua layar tadi kita jajarin samping-sampingan, layar vertikalnya dijajarin secara horizontal jadi satu layar yang hampir kotak ini yang gede banget. Mode ini cocok untuk yang mungkin harus banyak baca, oke? Bacaan di sebelah kiri, catatan kita di sebelah kanan contohnya. Atau mungkin yang sekarang banyak digunakan mode vertikal adalah untuk coding. Gue bukan coder ya, tapi emang ini katanya coder juga suka bekerja dengan layar yang panjang yang scrolling sampai bawah tanpa kepotong. Ini kan nggak ada potongan layarnya ya. Dan di belakangnya ini untuk naruh stylusnya. Nah, tapi kalau stylusnya agak jauh, dia tuh bisa nempel juga di bagian sini secara magnetik. Jadi lo lebih dekat nge-reach-nya, nggak harus ke belakang di folio covernya. Ini magnet. Non-officially dan dia nggak nge-charge, tapi ini lebih dekat, lebih reachable. Tapi mode book ini kekurangannya menurut gue adalah cara nge-charge-nya. Jadi nge-charge-nya itu ada di, sebenarnya dia ada 3 port USB, 2 di kanan, 1 di kiri, 3-3-nya Thunderbolt. Tapi yang disarankan untuk nge-charge yang ada lambang charging-nya ada di sebelah kiri sini. Jadi kalau mau sambil charging mode book mungkin harus dibalik modenya. Dan kabelnya di atas, which is bagi gue kurang estetik ya. Tapi ya kalau nggak mau nge-charge, terlihat lebih estetika seperti ini, dia baterainya juga Lenovo klaim bisa sampai 10 dan mungkin 10,5 jam menurut mereka. Jujur, gue nggak sempat nyoba, sementara kita percayakan dulu. Gimana mode book? Suka? Ada pilihan lain, yaitu pilihan pertama tadi yang gue pakai adalah mode scroll. Ini namanya mode scroll. My personal favorite, gue paling suka adalah mode ini. Kenapa? Dimana laptop ini diberdirikan di folionya dengan 2 layar horizontal yang dijajarin. Jadi dia banyak fungsinya. Menurut gue paling enak fungsi pertama adalah untuk video conference. Kenapa? Satu hal, karena kameranya pertama tegak lurus, eye level. Jadi bukan seperti kamera layaknya laptop biasa di mana yang menonton kita itu melihat kita dari bawah ke atas. Jadi kita seperti looking down on them. Itu gue nggak begitu nyaman. Gue maunya kita sejajar. Oke, dan ini berguna banget selama video conference kita bisa lihat layar teman-teman yang ada di atas yang kita ngobrol, tapi di bawah ini bisa sumber contekan, sumber catatan, atau bahkan kalau kita nggak mau merhatiin kita sambil nonton yang lain bisa ya oke. Jangan bilang itu dengar dari gue, tapi ya itu bisa lah. Layar kedua ini bisa digunakan untuk sesuatu yang di luar conference-nya itu sendiri. Mungkin. Oke, sebenarnya namanya kenapa scroll juga karena kita bisa punya satu halaman yang scrolling ke bawah gitu. Jadi ini macam kayak lembar pengumuman zaman kolonial gitu, kayak here the. Jadi bisa panjang semuanya satu scrolling. Kalau lo mau baca itu lebih enak. Kenapa itu namanya scroll ya? Ini nyaman banget buat kerja kayak gini. Walau mungkin akan terlihat beda di awal karena ini akan tinggi banget di tempat umum. Wow, laptop lo tinggi banget gitu. Tapi kalau udah in the game, if you're working, udah nggak peduli sama sekitar, ini bakal membantu produktivitas banget. Beneran, asli. This is my favorite mode so far. Nah, untuk mempelajari gimana memaksimalkan mode-mode baru ini, buka aplikasi bawaannya yang bernama User Center. Nah, User Center ini dia bisa ngasih ide mode-mode baru ini terbaik buat apa. Misalnya ada yang namanya Work, Study, Mobility, Collaboration, Entertainment. Sebenarnya masih banyak banget mode lainnya termasuk yang lo atur sendiri dengan misalnya ya, lo detach Bluetooth keyboardnya untuk kerja di tempat lain. Atau ada mouse-nya, lo pakai mouse, jadi macam-macam. Tapi gue fokus ke yang 2 tadi aja yang menurut gue paling revolusioner aja. Di User Center ini, selain ngasih ide tadi, dia juga adalah pusat setting-settingan yang bisa lo pelajarin sendiri. Contoh, lo buka settings ke Windows Management, nah itu bisa dinyalain, matiin. Banyak banget nih yang bisa lo atur sendiri. Atau yang paling bawah, scroll ke bawah lagi, ada namanya Cross Screen Browsing. Nah itu lo nyalain, terus bisa bikin layar jadi scrolling menggunakan 2 layar dengan 5 jari aja caranya kayak gitu. Dan tambahannya, kalau lagi di tempat umum, gue biasanya pakai headphone atau TWS. Ini pas banget dengan Yoga Book 9i karena nggak ada jack 3.5 mm-nya.
Kalau ada yang nganggap ini kekurangan, ya mungkin aja karena memang itu suatu kekurangan, nggak ada portnya. Tapi gue ngerti kenapa. Kalau gue lagi di rumah, gue akan lepas TWS dan dengerin di speakernya ini yang berada di hinge-nya ini. Ini hinge-nya sekarang kerjasamanya sama Bowers and Wilkins, one of the best one, really good. Nggak nyangka dari speaker sekecil gini yang berfungsi sekaligus menjadi hinge itu suaranya sebagus itu. Silakan didengerin. Nah, secara penampilan, ini prinsip desainnya sama dengan seri yoga yang lain, yoga sebelumnya, yoga 9, yoga 7, di mana itu bila tertutup dia menggunakan rounded corner kayak gini. Jadi kayak iPhone X kalau nggak salah yang masih pinggirannya rounded dan dia ditumpuk dua, ya kira-kira seperti itu. Ini beratnya masih lumayan, belum yang teringan yang ada di marketnya, dan apalagi kalau ditambah dengan ya ini masalahnya nih di sini nih. Banyak banget peripheralnya. Pertama adalah laptopnya yang udah ada beratnya sendiri, ada stylusnya, ada folio covernya, dan ada keyboard bluetoothnya. Belum lagi ada chargernya. Nah, total beratnya membuat itu ya mengurangi sedikit mobilitas dan kepraktisan dalam settingannya. Tasnya makin gede, berat tasnya juga makin berat. Itu salah satu kekurangan yang masih bikin gue mikir-mikir, should we get this? Tapi itu masih lebih ringan dibanding lo bawa ya misalnya layar yang terpisah atau layar monitor yang gede-gede banget atau layar monitor yang portable pun itu rasanya beda. Masih menggunakan kabel tambahan dan dia nggak snappy, nggak tepat. Itu masih lebih praktis kalau memang tujuan lo adalah membawa lebih dari satu layar. Ini menarik. Nah, folio cover charger ini semua tuh bisa nggak sih gimana kita bikin mekanismenya semua bisa nempel gitu, bukan sesuatu yang terpisah seperti dua hal ini. Itu mungkin kedepannya yang bisa gue kasih masukan ke Lenovo. Ini adalah dua hal yang berbeda. Mungkin tujuannya adalah biar ini benar-benar bisa ditinggal. Tapi kalau ini begitu dibawa bisa slot masuk untuk dipegang sebagai satu kesatuan, I think it's gonna be better. Nah, sebenarnya juga secara spek ini nggak main-main. Nggak spektakuler kayak laptop gaming yang gede dan tebal. Nggak perlu juga sih sebenarnya karena target marketnya beda. Tapi juga nggak ece-ece, jauh dari ece-ece. Speknya juga udah gila, layarnya tadi udah sendirinya ada dua layar 2K, 2.8K lebih tepatnya, 13,3 inch, dia touchscreen, dia OLED, jeroannya juga nggak main-main, i7 1355U, Intel Evo platform, terus ada grafik Intel Iris Xe, memorinya 16GB, DDR5, dia 1TB SSD, baterai 80 Wh, dan Wi-Fi 6E. Kecuali kerjaan lo di editing film besar atau rendering 3D animation or games, aman, lebih jauh dari aman untuk menjalankan sebagian besar kerjaan kita sehari-hari. Nah, semua kembali lagi ke bagaimana lo ngerasa kerja lebih produktif. Apakah lo produktif dengan laptop yang super simple, buka tutup laptop kecil, ringan, tanpa aksesoris kecuali charger mungkin, atau chargernya juga maunya yang kecil. Ambil contoh mungkin ya istri gue, dia yang pakai laptop mode konvensional yang ringan, tipis, kadang charger ditinggal di rumah, nggak mau bawa charger, nggak salah, bebas kok. Atau lo termasuk yang merasa bisa lebih produktif dengan menggunakan lebih dari satu layar. Kalau di rumah udah biasa kerja pakai dua layar, terus mau kerja dua layar juga di mana-mana, jelas ini solusi banget. Kalau ada pertanyaan, kenapa nggak folding aja screen-nya? Oke, gue jawab dua hal. Satu, folding screen belum di tahapan sempurna. Samsung dan Oppo tuh masih kayak perang-perangan terus membuktikan mana yang bisa melakukan lebih baik. Wah, perangnya lagi seru, ditonton nih. Dan yang kedua, akan mengorbankan sisi harga. Bayangin kalau harga 2 kali 13 inch 2.8K tadi yang touch dan folding jadi satu itu, terus folding, wah. Karena ini harganya udah 35 juta, menurut gue udah harga yang cukup tinggi. Tapi memang pantas untuk produktivitas yang ditawarkan. Seperti kita tahu Lenovo ya, belum lagi dia ada kenyamanan 3 tahun accidental damage protection dan 3 tahun premium care. Dan cherry on topnya udah termasuk Microsoft Office Home and Student 2021 worth 1.899, hampir 1,9 juta, ini udah termasuk di dalamnya. Yoga Book 9i memang bukan buat semua orang, I admit. Tapi kalau lo termasuk orang yang udah tahu benefit kerja lebih dari satu layar, percaya deh, once you go multiple screen, you can't go back. So, gimana menurut kalian? Let me have your thoughts, karena ini kredibilitas gue dipertaruhkan ya. Karena menurut gue ini adalah laptop yang masih ada room for improvement, terutama dari segi kepraktisan membawanya dan
menggunakannya, setting up segala macam, itu masih sedikit hassle buat gue. Tapi once you're in, I think it's a very very good product. Innovationnya keren banget menurut gue. I like it. So, gimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye now. Be nice. Ntar dulu. Ini buka dulu apa setting ini dulu. Buka ini ke sini.